Sekolah Minggu GKI Bintang. Halo adik-adik, selamat pagi. Sebelum Kak Elis lanjutkan, Kak Elis buka masker dulu ya. Sekali lagi Kak Elis mau mengucapkan selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kak Elis harap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik, kita akan mulai ibadah hari ini. Tapi sebelumnya, Kak Elis mau mengingatkan, jangan lupa Alkitab dan persembahan. Siapkan dekat adik-adik sehingga pada saat pembacaan firman dan pemberian persembahan, adik-adik tinggal mengambilnya. Adik-adik, sebagai lagu pertama, Gilbert akan memimpin kita menyanyikan lagu Lihat Betapa Besar Kasih Allah. Dan Kak Elis minta adik-adik semua bangkit berdiri, menyanyi dengan penuh semangat. Silakan Gilbert. Terima kasih Gilbert untuk pelayanan yang Gilbert berikan pada hari ini. Adik-adik silakan duduk. Kak Elis akan memimpin doa pembukaan. Adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan untuk kebaktian kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan dalam ibadah kami hari ini, mulai awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tema ibadah yang Kak Elis akan sampaikan pada hari ini adalah Jadi Bejana Tuhan. Diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Adik-adik tahu nggak bejana itu apa? Bejana itu adalah alat yang terbuat dari tanah liat. Alat atau wadah yang terbuat dari tanah liat. Contohnya seperti ini loh adik-adik. Ya, ini bisa jadi tempat air, bisa juga jadi vas bunga. Ya. Ini contoh yang lain. Nah, ini tempat air. Dia terbuat dari tanah liat adik-adik, ya. Tujuan ibadah hari ini, tujuan tema hari ini adalah adik-adik tahu bahwa Tuhan sedang membentuk adik-adik menjadi bejana yang indah bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu kedua. Judulnya Sedikit Demi Sedikit. Sedikit demi sedikit Tuhan membentuk kita menjadi alat yang indah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi sambil berdiri ya adik-adik. Yuk semua bangkit berdiri. Silakan Reta. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya,
Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Terima kasih Reta untuk pelayanannya pada hari ini. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang tiba saat kita untuk membaca firman Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya, supaya Tuhan bimbing kita dalam pembacaan pada hari ini. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk firman yang akan kami baca dan kami pelajari pada hari ini. Tolong Tuhan, pimpin Kak Elis yang akan menyampaikan firman, dan biar Tuhan saja yang bekerja, sehingga apa yang disampaikan dapat adik-adik terima, dapat adik-adik mengerti, dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau baca firman Tuhan. Untuk adik-adik yang kelas batita balita, adik-adik duduk yang tenang, dengarkan dengan baik. Untuk adik-adik yang A, kelas A, B, dan tanggung, adik-adik boleh buka Alkitab. Bacaan kita hari ini diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Demikian adik-adik pembacaan firman pada hari ini. Adik-adik, selama berapa minggu ini adik-adik sudah mendengar kisah tentang Nabi Yunus yang dikirim ke kota Niniwe untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe. Hari ini Kak Eris akan bercerita tentang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia diangkat dan diutus Tuhan ke orang Israel. Tujuannya untuk mengingatkan orang-orang Israel atas segala dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan ingin agar orang-orang Israel mau bertobat.
dan mengakui segala kesalahan mereka. Karena kalau mereka nggak bertobat adik-adik, Tuhan akan menghukum mereka. Dalam firman yang kita baca hari ini, Tuhan meminta Nabi Yeremia pergi ke tukang periuk. Adik-adik, Nabi Yeremia taat dan Nabi Yeremia pergi ke tukang periuk. Nah, adik-adik, setibanya Nabi Yeremia di tempat tukang periuk, ternyata tukang periuknya sedang bekerja, sedang membuat alat namanya bejana. Adik-adik, bejana itu terbuat dari tanah liat. Dan Nabi Yeremia lihat bagaimana tukang periuk bekerja. Adik-adik, ketika bekerja, tukang periuk harus hati-hati dan teliti. Ketika sedang membuat bejana, tiba-tiba bejana yang dibuatnya rusak. Apakah dibuang bejana yang rusak itu, adik-adik? Ternyata tidak. Adik-adik, bejana yang rusak itu dibuat kembali menjadi bejana lain yang lebih baik dan lebih berguna. Adik-adik, seperti yang Kak Elisa sampaikan tadi, bejana adalah alat yang terbuat dari tanah liat. Seperti ini adik-adik ya, seperti tempat air ini. Sangat rapuh adik-adik, sangat mudah sekali pecah. Kak Elis akan menunjukkan kepada adik-adik bagaimana cara pembuatan bejana dari tanah liat. Kita saksikan videonya ya. Adik-adik, seperti yang disampaikan firman hari ini, Yeremia diminta Tuhan untuk pergi ke rumah tukang periuk. Di sana, Nabi Yeremia melihat bagaimana tukang periuk bekerja, membentuk gumpalan tanah liat menjadi bejana. Ketika bejana yang sedang dibuatnya rusak, tukang periuk tidak akan membuang bejana tersebut, tapi mengubahnya menjadi bejana lain yang lebih baik. Adik-adik, bejana adalah barang yang terbuat dari tanah liat. Tahukah adik-adik, tanah liat sebetulnya kotor dan tidak ada harganya. Tanah liat yang akan dipakai untuk membuat bejana saat diambil akan dibersihkan dulu dari batu-batuan, kerikil, atau kotoran yang melekat di tanah liat tersebut. Setelah bersih, tanah liat tersebut akan diberikan pasir dan diaduk rata. Adik-adik, setelah tanah liat siap, tanah liat akan ditaruh di atas meja berputar atau pelarikan. Di atas meja berputar, tukang periuk bekerja mengubah tanah liat menjadi bejana. Pada saat proses pembuatan bejana, tanah liat akan ditekan-tekan, ditarik ke atas, ditarik ke samping. Adik-adik, tukang periuk bekerja dengan sangat hati-hati dan teliti agar bejana yang dibuatnya menjadi bejana yang indah dan baik. Adik-adik, dari video yang tadi adik-adik saksikan, adik-adik bisa melihat ya proses pembuatan bejana atau alat-alat yang dari tanah liat. Mesti hati-hati ya adik-adik dan mesti teliti. Dan adik-adik juga bisa lihat kalau ada yang salah oleh tukang periuk, bejana itu diperbaiki, tidak dibuang ya, diperbaiki menjadi bejana yang lebih baik. Adik-adik, dari firman Tuhan pada hari ini ada 3 hal yang ingin disampaikan Tuhan, yaitu 1. Tanah liat, 2. Alat yang dipakai untuk membuat bejana,
dan 3 adalah tukang periuk. Tanah liat menggambarkan orang-orang Israel yang keras hati, suka melawan Tuhan, dan tidak mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Tapi walaupun begitu, Tuhan kasih kepada mereka. Dan Tuhan terus memproses, membentuk mereka menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Meja pengirikan, tempat bejana dibuat, itu menggambarkan proses Tuhan membentuk orang-orang Israel menjadi orang-orang yang semakin baik, menjadi pengikut Tuhan yang semakin baik. Gak gampang adik-adik, dan prosesnya lama ya. Mereka harus berkeliling selama 40 tahun di gurun pasir ya. Mereka juga pernah menjadi budak dan banyak lagi lainnya. Tuhan ingin orang-orang Israel menjadi orang-orang yang baik. Karena itu Tuhan memproses mereka, membentuk mereka terus-menerus. Dan yang ketiga, tukang periuk. Dalam Alkitab tukang periuk disebut juga penjunan, yaitu Tuhan Allah yang menciptakan orang-orang Israel, menciptakan Kak Elis, menciptakan Kak Adik. Tuhan tahu seperti apa manusia yang diciptakannya, dan Tuhan menolong, membantu manusia yang diciptakannya untuk menjadi lebih baik, menjadi pengikut Tuhan yang baik. Adik-adik, sama seperti orang Israel, Kak Elis dan adik-adik adalah tanah liat yang sedang dibentuk Tuhan menjadi bejana yang indah. Nih Kak Elis punya 3 gambar. Gambar yang pertama, seorang ibu yang sedang marah kepada anaknya. Gambar yang kedua, seorang ibu yang sedang menasihati anaknya. Dan gambar yang ketiga, seorang ibu yang sedang menghukum anaknya. Dari ketiga gambar tersebut, mana yang adik-adik senangi? Adik-adik, melalui contoh 3 gambar yang tadi Kak Elis kasih lihat kepada adik-adik, adik-adik bisa memilih. Adik-adik mau seperti apa ketika dididik oleh Tuhan. Ada yang dengan nasihat cukup, ada yang mesti dimarahin dulu, ada yang mesti dihukum dulu. Semoga adik-adik nggak perlu dihukum ya, baru adik-adik sadar. Mari adik-adik, bersama Tuhan kita terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menyenangkan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan menolong Kak Elis, adik-adik dalam proses pembentukan menjadi alat yang lebih baik di tangan Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk menyampaikan ucapan syukur melalui persembahan. Persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop. Nanti adik-adik bisa berikan kepada mama papa untuk ditransfer ke rekening GKI Bintaro. Sambil persembahan dibawakan, kita akan menyanyikan lagu Si Semut Yang Kecil. Meski badanmu lemah,
Sekarang saat yang ditunggu adik-adik membuat aktivitas. Kak Lisbeth akan menolong Kak Elis untuk menjelaskan kepada adik-adik mengenai aktivitas hari ini. Silakan Kak Lisbeth. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat bejana yang berbentuk vas bunga dari kertas origami. Aktivitas untuk kelas A, B, dan T. Kita ambil kertas origami, kemudian kita lipat menjadi 2. Kemudian kita lipat lagi menjadi 2, sedikit aja sebagai tanda, seperti ini. Ya. Setelah itu kita lipat, adik-adik perhatikan seperti ini, ke arah atas kita lipat. Kita balik, kemudian kita lipat juga ke arah atas, ya. Kita buka, kemudian kita lipat seperti ini, ya. Setelah itu ujungnya kita lipat ke arah garis tengah, ujung kiri dan ujung kanan. Kita ambil lem, kemudian kita lem lipatan tadi. Kedua lipatan tadi ya, kita lem. Nah, seperti ini. Kemudian bagian atasnya juga kita lipat dan kita lem. Kita lakukan hal yang sama untuk sebaliknya, bagian kiri dan kanan kita lipat ke arah garis tengah. Kemudian kita lem juga. Ya, kita lem seperti ini. Bagian atasnya juga kita lem. Kita lakukan hal yang sama seperti bagian yang sebelah tadi ya. Seperti ini. Kemudian setelah kita lem, kita tarik garis tengahnya, bagian tengahnya seperti ini. Nah, kita tarik, ya. Kemudian kita buka, kita rapikan bagian bawahnya supaya rata, ya, supaya rata. Kemudian bagian atasnya kita lipat seperti ini. Demikian juga yang satunya kita lipat seperti ini. Nah, setelah itu kita sisihkan, kita ambil kertas origami dengan warna yang berbeda, kita lipat 2, kemudian kita gunting membentuk hati seperti ini. Adik-adik sudah tahu kan? Sudah berapa kali kita membuat hati, kita gunting seperti ini, ya. Kemudian kita sisihkan, kita buat guntingan hati seperti ini 4 buah ya. Kita buat 4 buah. Setelah jadi, kemudian kita ambil kotak tadi, kotak berbentuk pot tadi, kotak bejana tadi. Kita lem di sisi ini seperti ini. Nah, di lipatan tadi. Di keempat sisinya kita lem bentuk hati tadi agar cantik bejana yang berbentuk pot. Seperti ini. Cantik kan adik-adik? Nah. Sekarang untuk kelas batita balita, kita ambil kertas origami, kemudian kita lipat 2 seperti ini menjadi bentuk segitiga. Setelah itu kita lipat seperti ini adik-adik, lihat, perhatikan bentuk lipatannya. Ya, kita lipat sedikit aja di ujung sebagai tanda.
Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ujungnya, kemudian kita lipat ke arah tanda lipatan tadi. Nah, seperti ini. Kita balik. Kita lakukan hal sama. Seperti ini. Kemudian kita ambil lem, kita lem bagian lipatan tadi ya. Kita lem di kedua sisinya, kedua bagian yang kita lipat tadi kita lem. Setelah kita lem, kemudian kita bagian atasnya kita lipat dua, seperti ini. Kita lipat dua lagi, menjadi kecil ya. Kita lipat dua lagi. Nah, terus kemudian kita lipat terus seperti ini. Kita lakukan hal yang sama di sisi yang satunya ya. Seperti ini. Kemudian kita buat bentuk hati, guntingan bentuk hati seperti ini. Kita lem, kemudian kita tempel di bentuk bejana tadi seperti ini. Nah, jadi bejananya. Jika sudah dikerjakan, jangan lupa di-share di grup WA kelas masing-masing. Selamat membuat aktivitas. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian hari ini. Sebelum kebaktian kita akhiri, Kak Elis ingin mengingatkan kembali ke adik-adik. Jangan lupa ya, Tuhan membentuk kita menjadi alat yang indah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Gak gampang ya adik-adik, pelan-pelan, berlahan-lahan, dan melalui proses yang lama. Tapi percayalah, kalau Tuhan bersama-sama dengan adik-adik, adik-adik pasti bisa. Seperti lagu yang dinyanyikan Niel Elo, bersama Tuhan kita pasti bisa.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan bersyukur atas pimpinan Tuhan pada ibadah hari ini. Dan kita akan juga berdoa untuk persembahan yang kita berikan pada hari ini ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang telah kami berikan dengan tulus hati. Kiranya berguna bagi gereja dan sesama kami yang membutuhkan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, bentuk kami menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Berkati Mama Papa, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan berkati. Dah.